Halo, namaku Farhan Adil Suartono, alumni SMA Negeri 3 Medan, dan aku lulus di Universitas Pajajaran, jurusan Psikologi. Nah, jadi kalau di AI sendiri itu, kenapa harus bimbel itu? Karena memang dasarnya itu AI memang nggak bisa belajar sendiri. Dan teman-teman itu selalu bilang gimana serunya bimbel itu, karena teman-teman juga pada dari kelas 10 bimbel, dan AI juga baru tahun ini kelas 12 bimbel. Jadi karena mau melihat gimana pengalaman bisa bimbel itu, makanya bisa gabung bimbel. Jadi karena AI itu sendiri memang nggak pernah bimbel ya dari AI kecil. Jadi memang awalnya itu buat-buat dulu mau bimbel di mana dan bagusnya itu di mana. Dan karena senior ekskul AI itu banyak yang memang dia bimbel di Askia, jadi AI langsung datang gitu ke Askia yang terdekat AI, dan memang begitu mereka ngasih tahu apa aja fasilitas mereka, terus apa aja yang bisa mereka bantu, kelihatannya itu memang Askia yang paling cocok sama apa yang AI minati. Banyak kali sih sebenarnya kenangan-kenangan yang AI buat ya di Askia, terutama karena sebenarnya teman-teman yang sekelas waktu itu nyambung banget bicaraannya di kelas itu, dan tentor yang ngajar kami itu umurnya itu nggak jauh beda sama kami, jadi lebih ngerasa ke abang yang memang bimbing kami gitu. Dan memang waktu itu kan ada yang namanya pros menu nih di Askia nih kan. Dan kebetulan waktu aku masuk Askia itu aku sebenarnya masih bingung mau jurusan apa yang aku ambil. Dan karena ada pros menu, jadi itu langsung konsultasi dengan salah satu konselor lah istilahnya di Askia. Dan mereka juga ngasih aku berbagai macam tes yang memang ternyata hasilnya itu pas loh sama apa yang sifat-sifat aku, dan memang apa yang biasa aku ungguli di bidang apa gitu. Kalau menurut AI sih yang paling uniknya itu ya Askia itu ya, tentor-tentor yang ngajar itu sebenarnya muda-muda gitu ya kan. Jadi jarak usia kami itu gak beda, makanya kalau kita bicara itu langsung nyambung gitu bahasannya. Dan kalau AI pribadi sih ada memang beberapa tentor yang memang AI favoritkan, nyambung banget sih sama AI. Kayak itu ada misalnya Kak Zu, dan Kak Zu ini seorang tentor kimia. Jadi Kak Zu itu cara dia ngajar KI itu dia langsung klop gitu. Kayak pertama kali ngajar kan pertama kurang paham gitu kan. Tapi begitu dia ngajar berikutnya dia langsung dapet cara untuk ngajar AI itu gimana. Dan seterusnya itu AI langsung ngerti begitu belajar sama dia. Dan kalau AI kasih sih satu lagi mungkin namanya Bang Maha. Jadi dia itu seorang tentor bahasa Indonesia, dan Bang Maha ini bukan hanya banyak ngajari AI tentang TPS, tapi Bang Maha ini juga bisa diajak berpikir kritis gitu, karena kami sering kali sih komen-komen masalah, misalnya kalau ada di berita gitu di komen pasti sama Bang Maha, atau misalnya AI ada masalah hidup di komen gitu sama Bang Maha. Habis itu kami saling lontar-lontaran pendapat aja gitu kalau lagi diskusi. Kalau jujur sih sebenarnya dari awal gagal sih sebenarnya. Di SNMPTN paling pertama itu udah milih jurusan impian ya, karena waktu itu juga udah konsultasi sama Askia gimana peluang untuk masuk sini. Dan jujur itu berharap kali sih, sampai AI sendiri tuh tahajud loh tiap malam selama berapa bulan gitu. Dan ternyata pas tanggal 22 itu pengumumannya bilang nggak lulus, jujur sakit hati sih sebenarnya, karena masuk PTN yang impikan itu udah sama restu orang tua banget sih. Jadi udah gabungan doa AI sama doa orang tua AI. Dan sempet sih terpuruk berapa hari gitu kayak umum ya, soalnya ngerasa kayak kita kan SMA ya 3 tahun itu memperjuangkan nilai supaya kita bisa diterima dari jalur undangan. Jadi memang begitu udah ngelalui itu baru percaya memang kalau SNMPTN itu jalur goib pun. Jadi memang sempat terpuruk, dan ibu AI, mama AI ya, itu langsung dukung sih waktu itu. Ya udah nggak apa-apa nak, langsung dikejar aja lagi dari SBMPTN, karena dari awal memang udah diperingatkan walaupun ada kemungkinan lulus undangan harus tetap dikejar untuk SBMPTN. Jadi itu langsung tiap hari langsung diperketat lagi diskusinya dari siang sampai sore. Terus AI itu juga dikenal sebagai seseorang yang penjelajah Askia lah gitu, karena hampir ke semua cabang di Askia Kota Medan
Karena Ai kan itu cabang Ai Askia Yosudarso, tapi Ai juga udah pernah ke Askia yang cabang di Hayamuru, Askia yang di cabang di Johor, yang di mana lagi ya, pokoknya hampir semua waktu itu Ai kunjungi. Karena tujuan Ai itu mau mengejar tentor yang memang bisa ngajar Ai dengan mudah. Dan alhamdulillah waktu itu diberkahi lulus di Universitas Andalas jurusan psikologi. Tapi sebenarnya kan itu masih lulus di pilihan kedua ya. Jadi mau mengeksplor lagi gitu ke jalur mandiri, melihat kira-kira masih ada nggak kesempatan untuk ngejar ke perguruan tinggi yang memang Ai mau. Dan itu langsung Ai kejar lagi tuh diskusinya, walaupun udah siap SBMPTN kan. Karena kawan-kawannya itu kan begitu udah SBMPTN dia langsung santai gitu ya kan, udah siap perjuangannya kan. Tapi kalau dia itu langsung walaupun udah siap UTBK, ya tetap harus dikejar gitu dari mandiri. Karena mandiri itu istilahnya kayak jalan terakhir, karena pribadi Ai sendiri nggak mau ngejalani gap year. Jadi itu Ai diskusi lagi sebulan. Dan Ai ujian mandiri lagi, dan apa yang bisa ikuti itu Ai ikuti. Dan alhamdulillah itu semalam keterima di Universitas Indonesia jurusan Kesehatan Masyarakat, lulus di Perencanaan Sumber Daya Lahan di Universitas Jenderal Sudirman, lulus di Teknik Informatika di Universitas Sumatera Utara, dan alhamdulillah paling terakhir itu lulus di Universitas Padjadjaran yang tempat Ai pilih sekarang buat kuliah di jurusan psikologi. Nah, teman-teman nih yang mau banget ya lulus PTN tahun depan, aku ada beberapa saran nih berdasarkan pengalaman aku sendiri. Dan yang paling pertama itu, teman-teman itu harus mulai dari diri sendiri dulu. Paling penting itu siapkan dulu niat. Karena dari niat bakal ada aksi nanti, itu pasti. Dan begitu kita udah ada niat, kita itu langsung mengenali passion kita apa, minat kita apa, dan peluang kita lulus itu di mana. Jadi itu harus dimanfaatkan dan kita harus mencari tahu. Jangan menunggu untuk dikasih tahu, tapi kitalah yang harus mencari tahu. Nah, terus itu yang paling penting ya, yang paling penting itu mulailah nyicil materi UTBK dan soal-soal UTBK, karena berdasarkan pengalaman aku sendiri nih yang paling kena itu aku nyesel sih nggak mulai dari awal. Itu aja sih. Karena kalau aku mulai dari awal, aku yakin pasti jangkauan PTN yang bisa aku capai itu bisa lebih banyak lagi. Nah, terus itu juga kelilingi diri kita itu sama teman-teman yang suportif banget. Karena kalau kita punya banyak temen nih yang memang ngedukung kita, yang diajak belajar sama mau, yakinlah itu pasti ambisnya bakal ngaruh sih ke kita, bakal nular nanti ke kita. Dan itu juga efeknya besar banget sih sama aku semalam. Dan karena pengalaman aku sendiri itu juga gagal di SNMPTN, pesan aku nih sama semuanya yang bakal daftar jalur undangan itu, boleh kok berharap pada jalur undangan. Karena ada harapan, memang ada kok, nggak mungkin nggak ada harapan. Tapi jangan jadikan jalur undangan itu sebagai satu-satunya jalan untuk menuju PTN. Karena bener loh yang mereka bilang itu 1000 jalan menuju Roma, itu bener. Begitu juga untuk PTN. Jadi ambil hikmahnya itu, belajar itu wajib. Tapi kalau misalnya kita lulus dari undangan, berarti belajar itu nanti bakal jadi amanah kita untuk kampus nanti. Tapi kalau misalnya kita gagal nih di undangan, berarti kita udah mempersiapkan diri untuk SBMPTN. Jadi kita itu udah ada start daripada teman-teman yang baru mulai setelah gagal di SNMPTN. Dan tetaplah berharap, walaupun mungkin banyak nih pengaruh yang bilang, oh kamu nggak bakal bisa lulus ke situ, oh nggak ada alumni loh di situ, kayak mana kamu mau lulus ke situ? Nggak usah didengerin. Tetap aja sama hati. Karena diri sendiri itu yang paling mempengaruhi sih. Ucapan itu, doa itu bener banget. Jadi selamat berjuang. Karena aku juga baru aja selesai dari posisi kalian. Dan aku doain yang terbaik buat semua teman-teman nih yang masih memperjuangkan diri untuk masuk PTN impiannya. Nah, tips Ai berikutnya nih ya teman-teman. Ini juga penting banget ya. Jadi semuanya itu, please milih jurusan itu jangan ikut temen ya. Karena mungkin enak banget nih temenan sama dia, setelah sekian lama ngikut lagi lah sama dia ke universitas, itu salah banget loh. Karena udah pernah nengok di Instagram, sebenarnya 8 dari 10 orang itu banyak loh yang salah jurusan.
Jadi memang teman-teman itu harus mulai dari diri teman-teman itu minatnya kemana dan harapan dan cita-cita itu apa. Karena kalau kita salah pilih jurusan itu efeknya bukan hanya ke kita, tapi bakal ke negara kita juga. Karena nanti produktivitas kerja kita itu bakal nurun. Nah, jadi teman-teman ini juga saran aku berikutnya ya, untuk teman-teman yang nanti bakal melalui nih tahap SNMPTN. Aku tahu kok rasanya gimana. Selama 2 bulan mengharapkan hasil untuk keluar itu berwarna biru, lulus ya kan. Bagus sih kalau lulus teman-teman, gak apa-apa. Aku pun juga seneng, tapi tetap jangan jadikan SNMPTN itu sebagai acuan utama kita untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena SBMPTN dan Mandiri itu juga harus kita persiapkan secara maksimal. Jadi istilahnya, mana tahu nih teman-teman pada nggak lulus SNMPTN kayak aku dulu, ada jaring nih yang jadi istilahnya itu tempat aman supaya teman-teman bisa melanjutkan lagi perjuangan teman-teman masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, jadi persiapan teman-teman itu lebih matang lagi dari sebelumnya. Itu sih kalau dari aku. Jadi bagi teman-teman semua, aku mau ngucapin selamat berjuang. Karena aku juga sendiri baru selesai nih berada di posisi kalian semua. Dan aku tuh paham kali sih gimana rasanya perjuangan untuk masuk PTN itu. Dan aku bakal tetap doain yang terbaik. Dan bismillah, semoga mungkin ada nih yang bisa ketemu sama aku di Unpad nih. Oke teman-teman, good luck. Nah, aku yakin banget nih teman-teman itu pasti pengen banget untuk lulus melalui jalur SNMPTN. Tapi teman-teman, jalur SNMPTN itu jangan dijadikan sebagai salah satunya acuan untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Teman-teman juga harus mempersiapkan diri secara maksimal untuk bisa masuk, mau itu melalui jalur SBMPTN ataupun melalui jalur mandiri. Jadi sembari menunggu nih, saran aku ya, teman-teman itu langsung bahas lagi secara ketat soal-soal UTBK, karena setiap tahun itu biasa beda loh itu modelnya. Dan teman-teman itu banyak-banyak aja ikut try out. Itu bakal ngebantu kali untuk teman-teman nanti ke depannya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal-soal yang teman-teman mungkin belum pahami atau belum dapat nih jalan keluarnya, teman-teman bawa aja itu semua soalnya, itu mau soal UTBK ataupun soal-soal ujian mandiri, dibawa aja ke Askia. Nanti tentor-tentornya itu bakal siap untuk ngebantu teman-teman itu supaya teman-teman bisa paham. Aku juga mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk orang tua aku sendiri dan teman-teman aku yang udah suportif dan selalu menemani aku dalam perjalanan menuju perguruan tinggi negeri. Dan kepada tim Askia dan tentor-tentor, kalian luar biasa banget sih, karena kalau nggak karena kalian aku juga yakin nggak bakal bisa sampai sini. Jadi terima kasih sekali lagi kuucapkan, dan tetap bakal kuingat sih sampai mati ya semua kenangan yang udah kita buat. Makasih.